Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang anggota dengan saya Marta Kurniawati, NPM 1951812. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan, NPM 1951857, Prodi S1 Terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kevin Alda, NPM 1951811. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah manajemen CSR dengan dosen pengampu Ibu Meita Sekarsari, SPD MSAK, dan untuk materi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporannya. Pertumbuhan pentingnya pelaporan CSR. Pembentukan International Integrated Reporting Committee atau IIRC pada tahun 2010 melambungkan gagasan pelaporan terintegrasi ke panggung dunia dan menyoroti fakta bahwa tanggung jawab perusahaan sekarang harus menjadi pertimbangan tingkat dewan untuk perusahaan di seluruh dunia. IIRC didirikan untuk mencapai kerangka pelaporan terintegrasi yang diterima secara global. Komite ini terdiri dari anggota dari sektor keuangan dan keberlanjutan yang bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja yang menyatukan informasi keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam format yang jelas, ringkas, dan konsisten. Bukti ini menunjukkan minat yang berkembang dalam pelaporan bergerak menjauh dari pelaporan keuangan dasar dan menuju pendekatan yang lebih standar untuk pelaporan gaya CSR untuk membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan pelaporan yang lebih luas dan termasuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam pelaporan keuangan utama mereka. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 2 definisi yang umum digunakan dan disediakan oleh Business of Social Responsibility atau BCR dan World Business Council of Sustainable Development. Business of Social Responsibility mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kesuksesan komersial dengan cara yang menghormati nilai-nilai etika dan menghormati orang, komunitas, dan lingkungan alam. Dan yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya. Apa itu tata kelola perusahaan? Tata kelola perusahaan adalah sistem di mana organisasi diarahkan dan dikendalikan. Perusahaan secara historis telah dikelola untuk memenuhi kepentingan terbaik pemegang saham. Tetapi pentingnya pemegang saham lainnya serta kebutuhan bagi perusahaan untuk berperilaku lebih etis agar masyarakat bahagia yang mendorong bisnis untuk mempertimbangkan bertanggung jawab secara sosial. Di sini saya akan membacakan apa itu tanggung jawab sosial perusahaan dan bagaimana kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada organisasi yang mempertimbangkan dan mengelola dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan organisasi, bukan hanya unit independen yang beroperasi dalam isolasi untuk menghasilkan uang bagi pemegang saham dan mencapai tujuan keseluruhan mereka. Perusahaan mempekerjakan orang-orang yang mengandalkan mereka untuk mendapat pendapatan mereka untuk menghidupkan keluarga. Perspektif histori tanggung jawab sosial perusahaan. Area penting untuk ditinjau adalah bagaimana istilah tanggung jawab sosial perusahaan muncul. Pandangan yang diterima secara umum seharusnya adalah bahwa bisnis yang baik juga merupakan warga negara yang baik. Tanggung jawab sosial perusahaan dimulai dengan tindakan para pembisnis. Realitas tanggung jawab sosial perusahaan. Tindakan tanggung jawab sosial oleh suatu bisnis mungkin selalu berdampak pada reputasinya, tetapi akan sangat sulit untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan harga sahamnya. Jika semua perusahaan mengikuti prinsip-prinsip yang bertanggung jawab secara etis dan sosial, pasar keuangan perlu dilihat untuk menghargai kegiatan tersebut dan sistem akuntansi perlu diubah untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya keuangan, tapi juga mencakup indikator lain yang mencakup faktor lingkungan dan sosial. Tujuan dibalik konsep triple bottom line adalah
bahwa kesuksesan atau kesehatan bisnis dan harus dinilai tidak hanya oleh keuangan tradisional tapi juga oleh kinerja sosial, etika, dan lingkungannya. Kesadaran dan mobilitas yang lebih tinggi telah meningkatkan pentingnya konsep risiko, manajemen risiko, dan juga ada pertumbuhan dalam paparan media tentang keprihatinan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan dari perikatan asuransi adalah agar akuntan yang berkualifikasi secara profesional dapat menilai suatu hal pokok yang menjadi tanggung jawab pihak lain terhadap kriteria yang diidentifikasi, melaksanakan audit atas laporan keuangan, memungkinkan auditor untuk membentuk opini apakah laporan keuangan dihasilkan dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan. Audit sosial dan lingkungan. Audit lingkungan adalah alat yang digunakan oleh sosial perusahaan. Tujuan dari perikatan asuransi adalah agar akuntan yang berkualifikasi secara profesional dapat menilai suatu hal pokok yang menjadi tanggung jawab pihak lain terhadap kriteria yang diidentifikasi, melaksanakan audit atas laporan keuangan, memungkinkan auditor untuk membentuk opini apakah laporan keuangan dihasilkan dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan. Audit sosial dan lingkungan. Audit lingkungan adalah alat yang digunakan oleh manajemen yang terdiri dari evaluasi yang sistematis, terkuantitatif, berkala, dan objektif tentang beberapa efektif kinerja organisasi, manajemen, dan peralatan dengan tujuan berkontribusi pada pengamanan lingkungan dengan memungkinkan pengendalian manajemen terhadap lingkungan praktik dan menilai apakah kebijakan perusahaan sesuai. Masalah sosial. Perusahaan peduli dengan masalah sosial. Hal ini dimungkinkan untuk melakukan audit pada masalah sosial, lingkungan atau kesehatan dan keselamatan, dan untuk membuktikan laporan untuk menambah jaminan keasliannya. Kegiatan sosial yang buruk dilakukan oleh bisnis dapat menimbulkan risiko bagi mereka. Misalnya, pengaturan pembiayaan tidak dapat diperbarui karena pengaruh kebijakan investasi yang etis. Manajemen lingkungan UNI Eropa dan skema audit. European Union ESO Management and Audit Scheme (EMAS) adalah alat yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi sehingga mereka dapat menilai, melaporkan, dan mengembangkan peningkatan kinerja lingkungan mereka. Skema ini terbuka bagi perusahaan untuk berpartisipasi sejak tahun 1995 dan pada awalnya berbatas pada perusahaan di sektor industri. SLA Pemerintah Daerah untuk Keberlanjutan. SLA Pemerintahan Daerah untuk Keberlanjutan adalah asosiasi internasional pemerintah daerah dan organisasi pemerintah daerah nasional untuk regional yang telah bergabung bersama untuk membuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Tujuan dasar organisasi adalah agar program yang dibuat secara lokal dapat menghasilkan cara yang efektif dan hemat biaya untuk mencapai tujuan berkelanjutan lokal, nasional, dan global. Inisiatif Pelaporan Global, Keberlanjutan Pedoman Pelaporan. Pembangunan berkelanjutan adalah prosedur yang memperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mempengaruhi kebutuhan mereka sendiri. Pedoman Global Reputation Initiative GRI adalah kerangka yang kerja membuat organisasi untuk melaporkan dan membantu kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuan dan inisiatif pedoman global adalah untuk mengembangkan kerangka konsep bersama di seluruh dunia. Inisiatif perdagangan yang etis. Inisiatif perdagangan yang etis adalah pengembangan dari organisasi non-pemerintah, organisasi serikat kerja, dan perusahaan. Semua memiliki tujuan kerja untuk mencari, meningkatkan, dan mempublikasikan apa yang dipandang sebagai praktik yang baik dalam kode praktik perusahaan yang mencakup kondisi kinerja rantai pasokan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kondisi tempat kerja beroperasi saat memproduksi barang untuk pasar Inggris memenuhi atau melampaui standar perusahaan internasional. Kesimpulan, bagian ini menentukan bahwa ada sejumlah standar dan inisiatif, tetapi semuanya cukup terpisah dan memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan standar dan
standar ke dalam laporan keuangan, sehingga kegiatan di bidang ini yang dilakukan oleh bisnis cukup terfragmentasi dan tidak konsisten, sampai metode pelaporan kinerja perusahaan dibuat untuk memasukkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Bisnis akan menjalankan kebijakan CSR mereka dengan cara yang dianggap diinginkan dan tetap pada saat ini, tetapi harus diikuti dan diberikan pertimbangan kepada titik memiliki hubungan langsung dengan harga saham dan pada akhirnya kinerja pasar saham. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat pada pemaparan materi ini dan kami ucapkan terima kasih.